Selanjutnya nomor 8. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat A11, B12, C13, D14, E15. Jawabannya yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal pengetahuan dan pemahaman umum UTBK. Apa saja soalnya? Ini dia. Oke, yang pertama itu ada bacaan 1 untuk menjawab soal nomor 1-5. Ini dia bacaannya, ada dari nomor 1 sampai 11. Jadi kalian bisa baca dulu untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung ke nomor 1. Kalimat topik paragraf pertama adalah kalimat A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya A1. Ini dia kalimatnya. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Kita sudah tahu kalimatnya, jawabannya juga sudah tahu. Ayo kita ke pembahasan. Ini dia pembahasannya. Kalian itu harus tahu kalimat topik itu harus mengandung yang pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang kelima, pada paragraf induktif, kalimat utama seringkali ditandai kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, dengan demikian. Untuk kalimat ke-1, kita bisa lihat di sini. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Kalimat ke-1 sesuai dengan pembahasan sehingga jawabannya A, kalimat nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat A3, B5, C7, D8, atau E9. Jawabannya A. Kita lihat pembahasannya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Ini dia kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 itu didahului oleh kata namun. Namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain, karena asyik dengan dunianya sendiri. Dari pembahasan tersebut, kita tahu bahwa tanda baca koma yang salah terdapat dalam kalimat nomor 3. Selanjutnya, nomor 3. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? A. Apa keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang? B. Mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? C. Di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital? D. Bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Atau E. Bagaimana gaya pembelajaran di zaman informasi saat ini? Jawabannya C. Di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital? Pembahasannya, di manakah kata tanya yang menyatakan tempat? Sementara itu, dalam teks tersebut di atas tidak dijelaskan di mana tempat kejadiannya. Jadi, sesuai pembahasan, kita tahu bahwa jawaban nomor 3 adalah
C. Selanjutnya nomor 4. Kata ganti mereka pada kalimat 5 merujuk pada A. Generasi acuh tak acuh, B. Generasi ini, C. Generasi, D. Remaja, atau E. Pemuda. Jawabannya C. Generasi. Ini pembahasannya. Kata ganti mereka merujuk pada kalimat generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya, karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital. Dari pembahasan tersebut, kita tahu bahwa jawaban nomor 4 adalah C. Selanjutnya, nomor 5. Kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah A. Data tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh. B. Hal yang harus dilakukan guru dalam mengajar tidak dikemukakan. C. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. D. Gaya belajar sekuensial, sensing, dan visual tidak dijabarkan. Atau E. Guru tidak perlu khawatir jika siswa lupa tanggal peristiwa penting. Jawabannya C. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. Ini dia pembahasannya. Pada kalimat simpulan menyebutkan, jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup. Seharusnya pada kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut perlu menjelaskan tentang pembelajaran seumur hidup. 6 sampai 10 kan ada bacaan kedua untuk nomor 6 sampai 10. Karena ini soal pemahaman bacaan, sehingga kalian dituntut untuk mengetahui bacaan dan apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan dari bacaan tersebut. Jadi sebelum menjawab pertanyaan, kalian harus tahu dulu, paham dulu isi bacaannya apa, lalu baru bisa menjawab pertanyaannya. Langsung ke soal. Gagasan utama paragraf pertama adalah A. Kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. B. Terancamnya eksistensi planet bumi akibat krisis lingkungan. C. Adanya banjir tahunan akibat kerusakan lingkungan hidup. D. Adanya krisis lingkungan dalam skala nasional dan global. Atau E. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat. Jawabannya A. Kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. A. Kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Ini dia pembahasannya. Gagasan utama adalah pokok pikiran yang menjiwai suatu paragraf. Gagasan utama paragraf tersebut ada pada kalimat nomor 1. Dewasa ini, ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Dengan demikian, gagasan utamanya adalah kerusakan alam dan lingkungan hidup sebagai selanjutnya. Nomor 7. Penggunaan diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat A1, B3, C4, D8, E10. Jawabannya B3. Ini dia kalimatnya. Salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. Oke, langsung ke pembahasan. Mengacu pada kata sebelumnya, seharusnya menggunakan istilah degradasi lingkungan, bukan degradasi lahan. Maksud degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Dari pembahasan tersebut kita tahu, diksi yang tidak tepat ada pada kalimat nomor 3. Selanjutnya nomor 8. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat A11, B12, C13, D14, E15. Jawabannya D14. Ini dia kalimat nomor 14. Padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Kita langsung ke pembahasan.
Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat dan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Pada kalimat 14 seharusnya, padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu kalimat yang tepat. Jadi kesalahan ada di nomor 14. Selanjutnya nomor 9. Apakah penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan? A. Manusia memandang alam sebagai bagian dari kehidupannya. B. Adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. C. Cara pandang seseorang mempengaruhi perilakunya. D. Cara pandang manusia terhadap alam berbeda-beda. Atau E. Pandangan alami manusia terhadap alam. Jawabannya B. Adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. Ini dia pembahasannya. Merupakan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks tersebut pada kalimat 15. Kesalahan cara pandang dan pemahaman manusia tentang sistem lingkungan mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Jadi dari pembahasan tersebut kita tahu kalau jawabannya itu ada di nomor 15 dan nomor 15 itu menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan itu terjadi karena kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. Selanjutnya nomor 10. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat A. 1 dan 3, B. 2 dan 5, C. 6 dan 8, D. 7 dan 9, E. 5 dan 6. Ingat, di sini kalimat yang tidak efektif. Kita lihat jawabannya. D. 7 dan 9. Ini kalimatnya. Kalimat 7 sebagai contoh dalam lingkungan lokal, misalnya penebangan liar dan perusakan ekosistem hutan yang terjadi hampir seluruh pulau Indonesia. Kalimat 9, bahkan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang merupakan peristiwa rutin tiap tahun. Pembahasannya, nah kita harus tahu dulu nih ciri-ciri kalimat efektif itu. Yang pertama, adanya kesatuan gagasan, yaitu memiliki subjek, predikat, serta unsur-unsur lain yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Yang kedua, adanya kesejajaran, yaitu memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Yang ketiga, adanya kehematan, yaitu tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Nah, yang terakhir, yang keempat, adanya penekanan, yaitu kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Sementara dalam kalimat 7 dan 9, ciri-ciri kalimat efektif tidak ada, sehingga jawaban nomor 10 adalah D. Oke, ini dia soal terakhir yang kami berikan untuk kamu, khusus untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa. Nah, gimana? Itu tadi soal terakhir yang dapat kami berikan. Untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel. Lanjut kemana?